Muslimah Bangil. Pada pagi hari ini saya Atika Mauludia berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ustazah Hamdiah, gitu kan ya. Dimana perbincangan ini akan membahas tema terkait Hari Pahlawan yang diperingati pada 10 November kemarin. Terkait tanggal 10 November gitu ya. Itu ada momentum apa sih kok kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan gitu kan ya? Seperti yang kita pelajari di sejarah-sejarah sejak SD, SMP, SMA dan seterusnya bahwa pada tanggal 10 November 1945 itu terjadi jihad, perangnya arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah. Nah, hal itu dipicu oleh meninggalnya Jenderal Malabi dari Sekutu. Menurut Bung Tomo, pemikiran Bung Tomo yang pada waktu itu memimpin jihad arek-arek Surabaya pada 10 November itu, ditakutkan nanti alasan itu dijadikan Belanda untuk menguasai Indonesia lagi, menyerang Indonesia, untuk menguasai Indonesia dengan lewat tangan Sekutu. Nah, jadi pada tanggal 10 November itu digaungkan jihad ya, resolusi jihad yang diprakarsai oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga para ulama dari Jawa dan juga Madura. Nah, dengan pekikan takbir yang penuh semangat ya, semangat jihadnya kaum muslimin dalam menghadapi penjajah, disitulah semangat mengusir penjajah itu berkobar ya, dengan pekikan takbir tadi untuk mengusir penjajah dari negeri kita yang baru aja merdeka pada bulan Agustus ya, baru diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 45. Ternyata penjajah ingin kembali lagi menguasai Indonesia ya, lewat itu tadi di peristiwa kematiannya Jenderal Malabi yang perang di Surabaya. Dengan itu mereka ingin menancapkan penjajahannya di Indonesia. Masya Allah. Jadi semangatnya semangat jihad gitu ya, Ustazah. Jadi bukan karena apa-apa gitu kan. Nah, itu memang selekat apa gitu kan ya, Islam dengan penjajahan sehingga kok sampai menjadi latar belakang jihad itu ya dalam mengusir penjajah. Itu gimana itu, Ustazah? Iya. Kalau menurut syariat ya, manusia atau seseorang itu disebut merdeka apabila dia itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk membebaskan dirinya dari penghambaan kepada selain Allah, baik kepada manusia ataupun kepada bangsa atau apapun itu ya. Nah, jadi manusia itu disebut merdeka jika manusia itu hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dalam bentuk pada saat perang 10 November tadi, di situ kan ada penjajahan ya, dan mayoritas kaum muslimin di Surabaya itu pada waktu melawan penjajah itu diinspirasi ya, oleh para ulama itu untuk berjihad. Tentu saja para ulama itu kan dasarnya kembali ke syariat Islam gitu ya. Karena dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid atau sembahan selain Allah. Jadi di Islam itu
eh, arti kemerdekaan hakiki itu jika manusia itu hanya menghambakan dirinya kepada Allah dan tidak menghambakan diri kepada apapun atau siapapun selain Allah. Termasuk penjajahan yang di Surabaya tadi ya, 10 November itu para penjajah itu ingin menerapkan aturannya atau ingin menguasai, baik menguasai manusianya atau sumber daya alamnya dari negeri yang dijajah. Jadi tentu saja umat Islam atau kaum muslimin yang ada di Surabaya itu berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dengan inspirasi dari seruan para ulama yang tentunya berlandaskan dengan syariat Islam, semangat juang Islam. Islam itu dengan jelas melarang gitu terkait penjajahan, makanya jadi nggak kaget kalau untuk mengusir penjajah itu sangat bersemangat sekali Islam gitu ya. Memerdekakan diri dan manusia. Kalau sekarang itu emang penjajah itu emang benar-benar sudah angkat kaki dari negeri kita atau kayak gimana nih Ustazah? Karena kalau ngomongin kondisi itu ya masih sama sulitnya dengan dahulu gitu. Ya itu gimana Ustazah? Iya, kalau mungkin secara fisik ya, penjajahan itu sudah mengalami perubahan bentuk. Kalau dulu penjajahan itu, penjajah datang membawa pasukan, menekan warga yang dijajah, mengambil kekayaan alam gitu ya. Nah, tapi sekarang ini itu penjajahan itu sudah berubah bentuk jadi bentuk baru gitu. Tidak secara fisik menguasai daerah jajahannya, tapi secara dalam seluruh aspek kehidupan ya, seperti secara ekonomi ya, secara budaya dan lain-lain itu mereka menguasai manusia. Nah, kalau kita kembalikan tadi ya, pengertian kemerdekaan itu adalah manusia itu terlepas dari penghambaan selain Allah. Tapi sekarang itu aturan-aturan yang diterapkan itu adalah aturan-aturan buatan manusia ya. Jadi kita itu masih dijajah, tidak dalam bentuk fisik, tapi dijajah oleh aturan-aturan buatan manusia. Kita belum bisa menghamba sepenuhnya kepada Allah saja. Nah, kalau kita lihat soal pergaulan, pergaulan apalagi ya, sangat terasa ya, sangat terasa bahwa sekarang itu pergaulan remaja atau pergaulan pada umumnya itu adalah dipengaruhi oleh pergaulannya orang Barat ya, pergaulan yang bukan Islami lagi, tapi pergaulan gaya Barat, gaya kebebasan ya. Mereka itu menjajahnya lewat kesenangan-kesenangan ya, seperti yang terkenal itu food, fun and fashion ya. Mereka menjajah generasi-generasi muda itu dengan pakaian-pakaian ala Barat yang tidak Islami, makanan-makanan ala Barat yang tidak Islami. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk meneruskan semangat juang para pahlawan tadi dan untuk benar-benar menghilangkan penjajahan dari negeri ini itu kan ya, dari kaum muslimin itu sendiri? Yang pertama tentunya kita itu harus sadar dulu ya bahwa kita ini belum merdeka secara hakiki ya. Kita itu masih dijajah oleh aturan-aturan atau budaya-budaya dari selain Islam. Yang pertama harus kita itukan dulu bahwa kita ini masih dijajah ya. Kalau kita merasa udah merdeka, tentu kita tidak akan bangkit dan meraih kemerdekaan yang hakiki tentunya. Jadi yang pertama harus kita tanamkan itu ya, kita melihat bahwa keadaan kita ini belum merdeka secara sepenuhnya atau belum merdeka secara hakiki ya. Dampak dari penjajahan aturan-aturan atau sistem-sistem pergaulan yang dari Barat, yang dari selain Islam itu bagaimana merusak kaum muslimin. Nah, setelah kita sadar, menyadari bahwa kita ini belum merdeka secara hakiki, tentu kita harus berusaha memperjuangkan kemerdekaan itu. Balik lagi tadi ya, bahwa kemerdekaan itu adalah menghamba sepenuhnya kepada Allah saja. Jadi
Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memakai aturan-aturan Allah dalam kehidupan dan menjauhkan, tidak memakai lagi aturan-aturan dari selain Allah. Maka kalau dari situ kita akan bisa disebut sebagai manusia yang merdeka secara hakiki. Kurang lebihnya bisa disampaikan di komentar gitu ya, jika ada masukan dan yang lain-lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.